Perempat final Liga Champions Eropa akan dimulai tengah pekan ini. Laga antara Arsenal versus Real Madrid akan menjadi sajian yang banyak dinanti orang. Laga ini terasa spesial karena kedua tim sama-sama sedang berusaha move on dari kegagalan merebut trofi Liga masing-masing. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan di La Liga, Madrid akan mengalihkan fokusnya ke UCL. Sementara Arsenal juga berusaha memfokuskan diri ke UCL setelah kegagalan mereka bersaing di Premier League. Seperti apa kira-kira jalannya laga paling seru dalam lanjutan Liga Champions ini? Sebelum kita simak, pastikan kalian sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sepak bola lainnya dari channel Starting 11 Moment. Memasuki bulan April, kompetisi Liga Champions Eropa telah memasuki fase perempat final. 8 klub terbaik selama fase Liga, playoff, hingga babak 16 besar akan saling sikut untuk memenangkan trofi si kulit lebar yang paling prestisius. Namun dari total 4 laga yang tersaji, duel antara Arsenal versus Real Madrid rasanya menjadi yang paling menarik untuk diikuti. Arsenal yang selama ini konsisten bersaing memperebutkan gelar Premier League menjadi salah satu tim paling konsisten di Eropa. Konsistensi itu juga tampak dalam perjalanan meriam London menuju babak perempat final. Skuad asuhan Mikel Arteta lolos langsung ke babak 16 besar setelah mengunci spot 3 besar di fase Liga. Dipertemukan dengan PSV Eindhoven, klub yang notabene jadi kuda hitamnya UCL musim ini, tim asal London Utara menggasak wakil Belanda itu, 7 gol berbalas 1 di leg pertama. Hasil imbang 2-2 pada akhirnya memastikan Arsenal lolos ke perempat final lewat kemenangan agregat 9-3. Real Madrid sementara itu menjadi tim yang selalu menarik untuk diikuti. Juara bertahan edisi sebelumnya memulai UCL musim ini dengan langkah tertatih. Finish di urutan ke-11 membuat Madrid tidak bisa langsung lolos. Skuad Carlo Ancelotti harus melewati fase playoff terlebih dahulu untuk menentukan langkah mereka ke babak selanjutnya. Namun bukan Madrid namanya kalau tidak memiliki mental juara. Momen dramatis tercipta di babak playoff ketika mereka menggasak Manchester City. Dewi Fortuna juga kembali menghampiri ketika Madrid sukses menendang Atletico Madrid di babak 16 besar. Kemenangan mereka lewat drama adu penalti pada akhirnya mengantar Los Blancos menuju perempat final ke-21 mereka di kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Real Madrid mengarungi musim 2024-2025 dengan optimisme yang cukup tinggi. Bagaimanapun klub yang berbasis di ibu kota Spanyol adalah juara bertahan La Liga dan Liga Champions. Namun memasuki bulan April, status-status tersebut mulai tidak ada artinya. Di La Liga, Madrid yang sedang dalam pertarungan sengit melawan Barcelona untuk gelar La Liga justru menelan kekalahan pada jornada ke-30. Madrid yang harusnya bisa menang mengingat lawan mereka hanyalah Valencia justru kalah 1-2 di kandang yang membuat kans mereka makin tipis di La Liga musim ini. Berkat kekalahan melawan kelelawar Mestalla, raihan poin Los Merengues tertahan di angka 63. Perolehan poin ini terpaut 4 angka dari Barcelona yang menduduki puncak klasemen dengan perolehan 67 poin. Persaingan untuk gelar La Liga memang belum berakhir, tapi berkaca dari tabel klasemen ini, posisi Madrid bisa dibilang tidak menguntungkan. Namun kekalahan di La Liga tidak akan pernah mengendurkan semangat juang pasukan Carlo Ancelotti di pentas antar klub benua biru. Sebagai tim yang layak dijuluki King of UCL, Madrid selalu pede menghadapi Liga Champions. Klub ini juga selalu punya cara untuk bisa menumbangkan setiap lawannya di fase gugur. Jangan coba main-main dengan Madrid di fase gugur Liga Champions. Kalimat ini jelas bukan sebuah bualan. Terkhusus untuk perempat final, Madrid tercatat 40 kali tampil di babak ini. Di kompetisi Eropa dengan 21 diantaranya adalah di UCL. Dari total 40 penampilan tersebut, wakil Spanyol menang 33 kali. 12 kesempatan terakhir masuk perempat final.
Madrid bola begitu pede menatap perempat final Liga Champions. Namun mereka tidak boleh lupa bahwa lawan mereka adalah Arsenal. Setidaknya selama 3 musim kebelakang, Arsenal telah membuktikan diri bahwa mereka adalah salah satu tim paling konsisten, tidak hanya di Inggris tetapi di seluruh Eropa. Seandainya konsisten begini, Arsenal juga statusnya sama seperti Real Madrid. Di IPL selama 2 musim kebelakang, Arsenal selalu dipaksa menjaga trofi tim lain. Musim ini kayak Havertz CS lebih parah, Arsenal yang belum pernah mencicipi puncak klasemen sepertinya harus melegowo melihat tim lain juara, karena mereka sangat kesulitan mengejar Liverpool di puncak klasemen. Pasca kekalahan Liverpool dari tangan Fulham, margin antara The Reds dan Arsenal terpaut 11 angka. Bukan jumlah yang cukup jauh memang. Namun, rehan 11 angka ini akan sangat sulit dikejar mengingat kompetisi hanya menyisakan 7 pertandingan saja di musim ini. Mungkin banyak yang menilai bahwa opini Arsenal bakal juara UCL adalah opini yang terlalu dini. Namun kans itu tetap ada di mata meriam London. Masih lekat diingatan bagaimana Arsenal menumbangkan Madrid pada 2006 silam. Duel babak 16 besar yang berjalan ketat kala itu pada akhirnya dimenangkan Arsenal hanya dengan agregat 1-0. Arsenal cukup beruntung karena mereka punya advantage alias keuntungan memainkan leg pertama di kandang terlebih dahulu. Rekor pasukan Mikel Arteta di kandang juga bisa dibilang cukup oke. Arsenal tercatat meraup 15 kemenangan dari 20 laga kandang terakhir di kompetisi Eropa. Mereka juga belum terkalahkan ketika bermain di London sepanjang gelaran UCL musim ini. Real Madrid sempat dibuat ketar-ketir menjelang bentrok perempat final UCL melawan Arsenal. Alasannya, kuartet mereka, Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Dani Ceballos terancam mendapat hukuman larangan bermain. Namun larangan itu tidak jadi datang, sehingga Madrid bisa turun dengan skuad penuh. Di sisi lain, pasukan London Utara menghadapi masalahnya sendiri. Kehilangan Havertz sejak latihan tengah musim ke Dubai membuat tim ini masih akan bermain tanpa striker murni. Mikel Merino mungkin akan kembali diplot memainkan peran striker palsu. Tapi Arsenal patut waspada karena Madrid diharapkan sudah bisa memainkan Thibaut Courtois di bawah mister mereka. Satu hal lain yang menarik dari duel Arsenal versus Real Madrid tentu adalah adu taktik antara Mikel Arteta dengan Carlo Ancelotti. Arteta adalah salah satu pelatih muda potensial yang sedang naik daun. Adapun Don Carlo adalah pelatih yang bisa dibilang sudah menamatkan dunia kepelatihan klub setelah memegang rekor peraih UCL terbanyak. Satu yang harus diperhatikan, Ancelotti tidak boleh membiarkan pertahanannya rapuh melawan tim dengan organisasi dan struktur disiplin seperti Arsenal. Di sisi lain, membongkar pertahanan Arsenal juga jadi PR tersendiri buat Kylian Mbappe CS. Pertahanan Arsenal tidak mudah dipecah, jadi Madrid mungkin butuh sedikit kreativitas untuk ciptakan peluang ke gawang David Raya nantinya. Duel di Emirates yang pasti akan berjalan sengit. Arsenal bukanlah tim yang gampang diterobos lewat serangan cepat seperti halnya Manchester City. Namun di sisi lain kehilangan striker bisa membuat Arsenal kehilangan pembeda untuk bisa memanfaatkan keuntungan main kandang dan menggondol kemenangan. Berkaca dari hasil yang didapat kedua tim sejauh ini, terutama di pentas UCL, bisa jadi Arsenal yang akan memenangkan leg pertama. Atau kemungkinan lainnya, Madrid bisa saja tertahan imbang. Tapi belum tahu akan seperti apa duel di Bernabeu nanti. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Ibu kota mana yang akan tersenyum di Emirates nanti? Inggris atau Spanyol? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.